insya Allah kita akan bertemu sedikit lagi dengan bulan Zulhijjah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, alhamdulillah mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi, Nabi yang sangat kita cintai dan kita berharap syafaatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara kita, kerabat kita yang sedang berhaji diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan insya Allah hajinya haji yang mabrur. Dan kalau ada di antara kita yang belum berhaji, Umi doakan insya Allah diundang untuk berangkat haji insya Allah. Dan semua yang sudah haji insya Allah berangkat umroh sekeluarga insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti sudah terlihat di depan, kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Dan sebelum masuk, Umi mau menyampaikan dulu nih. Tolong ini betul-betul diingat, direkam juga boleh. Umi mau memberikan motivasi kepada Umi sendiri, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, bahwasannya mempertahankan rumah tangga adalah jihad di jalan Allah. Mempertahankan rumah tangga adalah jihad di jalan Allah. Kalau bicara suami kita tidak sempurna atau istrinya banyak kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Kenapa sih orang sukanya kalau berumah tangga pengennya buru-buru cerai, ya pengen berpisah? Karena nggak punya cita-cita yang tinggi. Seorang itu harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita adalah bukan dunia. Karena kalau dunia itu sungguh sangat rendah. Dunia itu cuma sebentar, tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Dunia boleh kita bahagia. Bahkan doa kita adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi cita-cita kita lebih dari itu. Di dunia rumah tangganya sakinah, dan kemudian di akhirat mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, satu Umi mau menyampaikan, yang pertama dari Nabi SAW. Sebaik-baik suami, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik sama istri dan keluarganya. Jadi ini kata kunci ya Bu ya, nanti tolong sampaikan. Kalau sama suami kalimatnya jangan gitu. Kata Umi Nani, sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istrinya. Udah langsung besok lagi gak usah ngaji Senin gitu. Jangan gitu cinta ya. Bu Eni ya, disayang suami saya tahu. Bisik-bisik sama suami, Dedi. Kata Umi, suami yang baik itu adalah yang sayang. Itu mirip banget sama Dedi. Gitu ya. Ngomongnya gitu, masa harus diajarin sih sama Umi. Ya kan? Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Suami yang paling baik adalah suami yang paling sayang sama istri dan keluarganya. Kemudian kata Nabi, dan sebaik-baik suami adalah aku, kata Nabi. Nabi paling baik sama suami. Jadi kasih motivasi, papi gitu ya. Kalau Umi manggilnya abah gitu ya. Sayang sama istri itu bukan buat Umi, buat abah juga. Kenapa? Hadis yang berikutnya. Suami yang sayang kepada istri, kepada anak dan pada keluarganya, termasuk keluarga istrinya, menikah itu bukan menyatukan dua insan, menikah itu menyatukan dua keluarga besar. Suami yang sayang sama istri dan keluarga istrinya, termasuk mertuanya, istri yang sayang kepada juga mertuanya, suami yang sayang pada istri dan bertanggung jawab pada keluarganya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan satu laki-laki diberikan oleh Allah 72 bidadari. Hello Besti 72 Besti gitu ya. Sampein ya. Dan enak Bunda Mirna, Masya Allah. Nanti bidadarinya di surga nggak minta duit ke Tanah Abang. Apalagi Tamrin City. Enak apa enak? Nggak nanya-nanya nomor PIN ATM. Jangan khawatir papi, silakan ATM-nya simpen. Aku nggak nanya nomor PIN-nya. Orang udah nggak ada ATM di sana. Betul apa enggak ya? Enak ya Bun ya? Sayang ya, ibu-ibu sayang, enak ya. Jadi kalau tahu kayak gini, mau gak dia benci sama istrinya? Mau gak dia gak sayang sama istrinya? Pasti sayang sekali sama istrinya. Karena dia tahu ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Berikutnya lagi ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'shiruhunna bil ma'ruf." Surat An-Nisa ayat 19. Ini sebelum masuk keluarga Nabi Ibrahim nih. Soalnya sekarang lagi viral nih, ya kan? Jadi satu kata gitu ya.
Apa sayang? Kata Nabi, wa syiruhunna bil ma'ruf. Hunna itu kamu perempuan. Hendaklah para suami berinteraksi, bergaul sama istri dengan cara yang baik. Kadang-kadang perempuan tuh emang suka cepet ngambek, tapi dia cepat memaafkan. Betul gak? Ngambek nih pagi, sebal nih, gitu kan ya. Nomor pinnya diganti lagi misalnya ya. Udah marah-marah nih, nggak jadi bikin roti bakar nggak jadi. Mas itu makan sendiri, udah tuh roti aja. Ya ada selai nanas tuh, colek sendiri gitu. Marah, begitu dibujukin suami, nomor pinnya gampang. Tanggal lahir kamu, langsung baik lagi. Ya kan? Halo papi, mau rotinya pakai apa? Coklat apa nanas? Ah enggak ya kan stroberi aja gitu kan baik. Perempuan itu cepat ngambek tapi cepat memaafkan, betul nggak? Tapi sulit melupakan. Baru pada ngaku bunda ya, kalau bunda Mirna enggak loh, tuh. Iya kan, tapi kita ya ibu-ibu ya, kenapa sulit melupakan? Perempuan itu kan baperan, jadi sulit melupakan. Terus boleh gak sih, maafin gak sih kalau gak lupa? Boleh, memaafkan kadang-kadang masih ingat ya. Masih ingat, apalagi inget banget, aduh sakit banget ya Allah, sakit hati. Rasanya dunia tuh gelap banget ya Allah, pokoknya gak tahu deh itu kiamat sugro apa kubro gitu rasanya deh. Tapi begitu dibaik-baikin sama suami langsung baik lagi Bunda Mita ya. Betul apa betul sayang? Enak, jadi makanya jadi suami tuh sabar-sabar aja. Betul. Nah sekarang yang perempuan, hello perempuan. Oh ya, bilangnya nggak ke situ loh, sini ya. Halo perempuan. Perempuan itu kata Nabi diciptakan Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok kata Nabi. Maka perempuan itu kalau dibiarkan aja bengkok terus. Kalau papi mau ke Tamsit, ya silahkan. Pi langsung Tanah Abang ya, boleh. Minggu depan Grand Indonesia ya, boleh gitu ya. Papi ini udah gak model lagi, sekarang pokoknya belanjanya Singapura. Oke, gitu ya. Ih papi udah sekarang di Singapura udah gak keren. Mau kemana? Swiss langsung Prancis. Mau ke Paris, mau beli Hermes. Iya kan? Kalau Umi mah enggak, kremes. Kalau Umi mah kata Ustaz Syafi'i kremes ya. Ya ibu-ibu sayang. Boleh, itu kalau istri apa aja boleh dari suaminya langsung bengkok dia. Ya kan? Karena terlalu dimudahkan. Tapi sebaliknya kata Nabi, tapi kalau istri sering dimarah-marahin, apalagi dikerasin, dikatain, ya kan? Dicemooh, karena dia dari tulang rusuk, patah dia. Jadi gimana tuh sama istri? Baik-baik, lembut-lembut, sayang-sayang, ya, sering ngasih duit, tapi tegas, gitu ya. Makanya alhamdulillah di majelis muslimah di sini enggak, katanya udah ganti namanya ya, majelis muslimah Tazkiyah. Andalusia Tazkiyah, oh jadi ada dua-duanya ya, ya bagus-bagus kalau gitu ya, ada tambahan biar kelihatan Tazkiyahnya ya. Makanya di majelis ini enggak ada baju seragam, pengurus saja yang seragam. Sebab kalau nanti semuanya disuruh beli seragam dimarahin sama suaminya ntar ya kan. Ngaji seragam lulu gitu ya. Nah ya ibu-ibu sayang ya. Ya, ya nggak apa-apa tapi kalau mau boleh ya. Tapi pokoknya Bunda Mirna nggak ikutan. Takut nanti Bunda Mirna takut ditanyain ya. Apalagi Umi juga nggak ikutan ya. Baik ya ibu-ibu lihat ya. Lanjut dikit lagi ya. Jadi kita sebagai istri harus sering mengingatkan suami. Kenapa? Karena laki-laki, Bun, Umi kasih kartunya ya. Laki-laki itu mudah jatuh cinta. Laki-laki mudah tertarik. Dan laki-laki senangnya berbagi. Itu bukan kata Umi loh, bukan kata Umi. Nabi bilang, laki-laki itu mudah tertarik dari pandangan mata. Maka ketika dia di kantor, makanya kan Umi suka bilang, kalau suami kita mau berangkat kerja, ada gak di kantor yang pakai daster? Hello Besti, daster ada gak? Gak ada kan? Makanya Umi bilang jangan pakai daster keseringan. Betul gak? Terus kemudian di kantor ada yang bau bawang gak? Ada yang bau jahe gak? Makanya kalau suami mau berangkat kita udah mandi dulu. Habis mandi jangan pakai kutus-kutus. Pagi-pagi udah mandi depannya pakai skincare. Bagus ya kan? Pakai itu semuanya dipakai ya. Belakangnya fresh care. Ya kan? Baunya ketahuan lagi ya. Nanti kalau suami udah berangkat baru ya ibu-ibu sayang. Betul gak sayang ya?
di kantor wangi-wangi, bajunya bagus. Terus kalau bapak datang, selamat pagi bapak, ada yang bisa dibantu? Ya. Selamat pagi bapak, saya sudah siapkan semua keperluan hari ini. Ibu pernah begitu nggak kalau suami datang? Jujur. Dedi selamat datang. Makan malam sudah siap, pernah begitu? Suami datang, papa baru pulang. Silakan duduk. Ya udah pak, udah makan aja. Kamu nggak makan? Nggak, aku nggak makan. Aku udah kenyang. Ya udah kenyang lah, main handphone mulu. Enggak ya, di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Laki-laki mudah tertarik dari matanya. Kata Allah. Makanya surat An-Nur 30 Allah suruh laki-laki menundukkan sebagian pandangan mata. Laki-laki dulu. Surat An-Nur ayat 30. Surat 24 ayat 30. Baru ayat 31-nya buat perempuan. Kenapa? Karena yang tertarik dulu adalah laki-laki. Tapi yang bikin menarik adalah perempuan. Ya. Maka oleh karena itu kata Nabi, nah ini nih bisikin juga sama suami. Bisikin ya, bisikin jangan dimarahin. Janji ya. Kalimatnya nadanya gak boleh tinggi loh, janji ya. Kata Nabi, hai para suami, kalau kamu tertarik dengan perempuan di luar sana, segera temui istrimu. Karena istrimu halal dan rasanya perempuan di luar yang menarik itu dengan istrimu sama. Tapi di sono dosa. Betul atau tidak? Jadi bisikin, papi, walaupun kelihatannya lebih glowing di sana, dosa. Tapi kalau Umi, walaupun limited edition, tapi halal, barokah insya Allah. Ini cuman casing sementara di dunia. Nanti kalau di surga lebih cantik dari Cinta Laura. Tuh. Sabar ya, gitu. Ya sadar Pi, papi sadar Pi. Ini sabar ya, ini sementara aja. Betul gak Bu? Betul kan begitu kan? Jadi sering-sering dibisikin, jadi visi suami, visi istri adalah pengen masuk surga bareng. Bukan cuma urusan dunia, kalau dunia emang lama-lama membosankan. Dia lagi ketemu. 40 tahun dia lagi, gak pernah berubah lagi begini terus ya kan. Yang ada makin keriput ya kan, udah makin bawel, makin umur panjang makin cerewet ya kan. Betul atau tidak ya. Makanya kita harus selalu berdoa. Doakan juga Bunda buat putra putri kita. Semoga semua rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, sekarang salah satu yang harus diceritakan adalah keluarga Ibrahim. Lihat deh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ujian yang banyak sekali dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Tapi enggak ada alasan Nabi Ibrahim kemudian mengatakan dikit-dikit divorce, ya, cerai, tidak. Ya, dan kenapa belajar keluarga Nabi Ibrahim? Bertepatan sekarang bulan Zulqa'dah mendekati bulan Zulhijjah. Yuk kita lihat detail tentang rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap rumah tangganya menjadi teladan, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini boleh diceritakan. Bunda Umi berharap materi ini nanti insya Allah Bunda Linda sayang boleh di-share ya ke jamaah ya. Boleh, Umi udah buat PPT-nya, nggak ada royaltinya, jangan khawatir ya. Lagi siapa yang mau ngasih? Bercanda Umi ya. Ibu-ibu sayang ya. Jadi insya Allah inilah rumah tangga Nabi Ibrahim. Yang kita sama-sama belajar ya Bun ya, Umi juga belajar. Karena kan Umi juga masih berproses dong, selama masih hidup ya Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan kita saling mendoakan, semoga apa yang kita pelajari dan kita amalkan mudah-mudahan Allah barokahi insya Allah ya. Baik kita lihat keluarga Ibrahim. Bisa ya? Oh ini kali ya. Yang mana ya? Oh ini kali. Biasanya ini udah langsung bisa. Nggak bisa. Kok tumben Mas Amril? Biasanya ini bisa nak. Mas Amril, kok tumben gak bisa ini nak? Biasanya? Oh gitu ininya belum ya? Berarti ini yang, mohon maaf ya mas, anak soleh. Oke. Ya, kita sambil nunggu ya, kita lihat keluarga Ibrahim ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Boleh ini diceritakan ke anak mantu, agar mereka juga tahu, oh ini ada loh, kan Nabi Ibrahim juga teladan kita. Betul tidak? Ya, kalau mau lihat Rasulullah, wah lebih keren lagi, ya kan? Nah ini Nabi Ibrahim yang zaman dulu yang fasilitasnya sangat sedikit, langka, ya. Tapi ujiannya juga lebih berat juga.
tapi mereka tetap bertahan dalam kebaikan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang disebut-sebut oleh Allah 69 kali dalam Quran. Berapa Bun? 69. Berarti Nabi Ibrahim tuh banyak dong teladannya, banyak yang harus ditiru ya Bunda sayang ya. Berapa kali sayang? 69 kali ada di 24 surat Bunda. 24 surat dalam Quran, Nabi Ibrahim disebut lagi Ibrahim, disebut lagi Ibrahim. Bukan cuma itu Bunda, bahkan Nabi Ibrahim Allah sebut nama Ibrahim adalah nama surat dalam Quran. Betul ya? Nama surat berapa Bun? Ibrahim? 14 ya ada di Quran. Nah, saking hebatnya, saking memang kita harus tahu ya Bunda dan adik-adikku sekalian semua jamaah Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah, kita harus tahu bahwasannya Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita perlu ketahui sejarahnya. Seperti apa gitu ya. Dan luar biasanya lagi, Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah. Ibu, kalau saya jujur loh, kalau Bunda Mirna bilang, oh Umi Nani itu bestinya Bunda, Umi seneng banget gitu kan ya. Umi pengumuman ya, waktu itu pernah bikin status WA lagi foto sama Bunda Mirna ya. Kemudian Umi bilang, ini sahabat saya dunia dan mudah-mudahan di surga. Wah semua pada komen, wih Bunda Nani itu Bunda Mirna, itu Bunda Mirna tuh. Itu cuman Umi dan Bunda Mirna, gimana kalau kita kekasihnya Allah, betul gak? Kan Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kira-kira gimana? Surga enggak sayang? Surga banget ya ibu-ibu sayang ya. Karena disebut oleh Allah Khalilullah. Ada ayat Qur'annya ada ya, surat An-Nisa. Nanti Umi bahas, udah ada di PPT-nya ada. Berikutnya lagi itu gelarnya Bun, bukan cuma itu. Ditambah lagi Nabi SAW bersabda bahwa Nabi Ibrahim gelar berikutnya adalah Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Abul Anbiya artinya adalah ayahnya para nabi. Masya Allah ibu-ibu ya. Saya punya sahabat, guru saya ya. Ibu-ibu mungkin ada yang kenal juga. Ustazah Wiryaningsih. Punya putra 10 ya Bunda Mirna ya. 10-10-nya hafal Quran 30 juz. Makanya ada bukunya yaitu Bunda 10 penghafal Quran. Jadi anaknya 10 penghafal Quran. Yang pertama lulusan ITB, yang kedua Al-Azhar Kairo, ya. Yang ketiga Madinah, yang berikutnya UI kebanyakan dari UI. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas yang lain, Masya Allah ya. Masya Allah fakultas hukum ada juga. Masya Allah kemudian ada lagi yang dari universitas di Malaysia. 10-10-nya hafal Quran Yanti. Umi sampai merinding ya ceritanya. Bahagia gak begitu Bun? Sekarang bukan cuma penghafal Quran tetapi apa? Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar juga adalah Nabi Ulul Azmi. Tuh banyak banget ya gelarnya ya, Ulul Azmi. Masya Allah ya, luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yuk kita lihat. Jadi Nabi Ibrahim bukan cuma dunia urusannya, dunianya oke. Bunda, Umi kasih tahu ya, Nabi Ibrahim dunianya kaya apa enggak? Umi cuma ngasih tahu sedikit aja kekayaan Nabi Ibrahim ya. Ya, lihat. Ketika ada tamu Nabi Ibrahim, Allah memberitahu, wahai Ibrahim akan ada tamu datang ke rumahmu. Maka kemudian Nabi Ibrahim potong sapi. Apa Bu yang dipotong? Sapi. Kalau Umi beda. Ada tamu Umi Nani mau ke rumah, Umi goreng panada. Itu juga beli frozen panadanya. Betul apa betul Bun? Udah gitu gorengnya dihitung, tamunya berapa? 3, ya udah 6 aja jangan banyak-banyak. Ya. Itu Umi ya, ibu-ibu sayang. Ini potong apa Bu? Tamunya 2, potongnya apa? Sapi. Masya Allah, jujur ya ibu-ibu pernah nggak ada tamu 2 orang potong sapi? Beli rendang sekilo aja itu kentangnya dibanyakin. Iya kan? Tamunya cuma 2. Masya Allah ada di Quran Bunda. Jadi ada tamu Nabi Ibrahim yang dipotong apa? Yang disiapkan sapi dipanggang. Masya Allah, kira-kira kaya apa kaya? Kita aja kalau datang ke rumah teman gimana? Nah udah jazakallah. Terima kasih ya Bang Amril ya. Semoga barokah rezekinya, sukses.
Jodohnya mulia, rumah tangganya sakinah insya Allah ya. Karena setia dengan ibu-ibu setiap hari Senin ya Bunda Mirna ya. Insya Allah kita doakan. Nah jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah itu tadi gelar-gelar Nabi ya. Yuk kita lihat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Ini dia Umi udah siapkan tuh kan ya. Oke ya ada di Quran ya. Khalilullah surat 4 ayat 125. Nah tadi semua ya apa yang udah Umi sampaikan betul? Semua ada di sini ya. Boleh, nanti insya Allah materinya di-share oleh pengurus MMA, Ibu Linda dan kawan-kawan ya insya Allah. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi ini cerita-cerita ini harus menginspirasi kita. Jangan yang sekarang ada di sosmed, jangan. Ini yang inspirasi buat anak-anak kita, ibu-ibu sayang. Jadi berumah tangga adalah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen masuk surga, kita pengen bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak insya Allah. Maka oleh karena itu inilah ya teladan kita dalam kehidupan kita. Bunda sayang, yuk kita lihat dulu. Biasanya seseorang itu dikatakan baik kalau dia punya fungsi yang tepat. Ya, kalau dia bertanggung jawab dimanapun dia berada. Kita lihat Nabi Ibrahim apa saja. Mau dicatat atau mau difoto? Sudah? Boleh Umi ganti? Maaf ya sayang ya. Oke. Nah, Nabi Ibrahim adalah ayah teladan. Bun, kata para guru, kalau mau punya menantu, carilah, kalau laki-laki ya, menantu laki-laki yang akhlaknya baik. Makanya kata Nabi, kalau kamu punya anak perempuan, datang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya bagus, jangan ditolak. Jadi yang pertama adalah akhlak dan agama, ya ibu sekalian. Nah akhlak agama untuk apa? Agar dia bisa jadi ayah dari cucu kita yang baik. Nah ini Nabi Ibrahim. Beliau adalah ayah yang baik dan sangat bertanggung jawab. Dari mana Umi tahu? Dari Al-Quran. Yuk kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah ayah yang baik. Ini dia ya. Beliau sangat fokus dengan anak. Bunda Umi tahu suami-suami sekarang bukan gak sayang sama anak. Tapi suami-suami sekarang sibuk cari duit. Ya, P4 pergi pagi pulang petang. Sampai dia nggak tahu anaknya nih umurnya berapa. Ya, apa aja perkembangannya. Ayahnya nggak tahu. Kadang-kadang anaknya sampai manggil ayahnya Om. Iya, karena jarang ketemu, betul nggak? Ya, Sabtu Ahad ayahnya capek istirahat malahan. Nah, ini makanya maaf Umi doakan ya, bunda-bunda sayang, nanti bilang sama para suami untuk juga punya waktu untuk anak-anak, ya. Usahakan punya waktu untuk anak-anak tuh nggak harus pergi jauh-jauh berlibur jauh, nggak, ke taman ya, olahraga, ke masjid, terutama ke masjid ya, untuk 5 waktunya. Mungkin kalau zuhur asar ayah nggak sempet, mungkin bisa maghrib isya, kalau subuh mungkin buru-buru. Ini kedekatan dengan ayah itu penting ya. Waktu itu udah dibahas kan, dialog bunda di Quran antara orang tua dengan anak, yang paling banyak adalah orang tua dengan anak. Nah ini ayat Al-Quran yang Umi suka banget nih, surat Ibrahim ayat 35, ketika Ibrahim mendoakan untuk negeri Mekah, supaya negeri Mekah ini menjadi baladil amin, negeri yang penuh keberkahan. Ternyata benar ya bun ya, karena pada waktu Ibrahim ke sana bersama Ismail dan Hajar, itu Mekah itu betul-betul sepi, nggak ada orang, nggak ada toko, nggak ada rumah, tidak ada pohon, betul-betul sepi. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul negeri ini yaitu Mekah kemudian dijadikan negeri yang subur, negeri yang penuh kebaikan, ya, negeri yang banyak dicintai oleh banyak makhluk Allah, yaitu manusia terutama, negeri yang menjadi cita-cita buat kita semua. Sekarang Umi tanya, doa Nabi Ibrahim ini diijabah enggak sama Allah? Diijabah ya sama Allah ya. Buktinya sekarang hari ini insya Allah 212.000 bangsa Indonesia menunaikan ibadah haji. Itu Indonesia ya bun, 212.000, maaf mohon Umi, 212.000 jamaah Indonesia. Masya Allah ya, baik ONH biasa, ONH plus termasuk travel Tazkiyah ya, apapun mungkin furoda dan lain-lain berangkat untuk berhaji. Banyak ya bun ya. Ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ya ibu-ibu sekalian berdoa, wa atakum min kulli masa ya tumu
Ya, kenapa? Wa in ta'udu nikmatallah, ya, kalau kamu menghitung nikmat Allah, itu ayat 34-nya. Maaf, sekarang ayat 35-nya. Di ayat 35-nya, wa idz qala, berkata Nabi Ibrahim. Wa idz qala, berkata Nabi Ibrahim. Ya, apa doa Nabi Ibrahim, Ibu sekalian? Rabbi ja'alni hadzal balada amina. Ya, Rabbi, ya. Ija'al, jadikanlah hadza, ini apa, balada, negeri ini yaitu Mekah, amina, negeri yang barokah, negeri yang penuh kebaikan. Ya jujur ya Bun ya, jujur ibu-ibu sepakat gak sama Umi? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena ada Masjidil Haram, kalau bukan karena ada Ka'bah, kayaknya kita sepakat gak akan pergi ke sana ya. Hari ini panasnya mendekati 50 derajat. Haji ini 50 derajat Celcius. Ya Bun ya, coba bayangkan ya. Tapi orang ke sana dan bayarnya mahal. Betul atau betul? Bayarnya nggak murah ya Bun ya. Ada yang kalau furoda tuh hampir 400 juta atau mungkin sekitar 400 juta. Ya, ONH plus hampir 150 juta sekitar itulah. Ya, ONH biasa juga ditambah. Makanya banyak sekarang 20% yang nggak berangkat ONH biasa Bunda. Kenapa? Karena naiknya ada yang belum bayar. Mereka nggak sanggup, kalau orang daerah suami istri itu nggak sanggup. Karena kemarin baru bayar 25 juta, tambahnya sekitar 30 juta. Kalau berdua jadi 60 juta. Makanya banyak yang gak berangkat, 20% yang gak berangkat, Bu Murni. Umi cek ya di sosmed ya Bunda Mirna ya, karena mereka gak bisa nambah ya. Kasihan ya Bu ya. Dan sekarang karena banyak yang gak berangkat, jadi lansia dibolehkan, 65 tahun. Maka tahun ini jamaah haji paling banyak lansia. Iya ibu-ibu, semoga Allah berikan kesehatan pada mereka ya. Dan kekuatan. Saya kalau ada yang berangkat haji tahun ini, alhamdulillah ada beberapa sahabat saya yang masih muda, saya bilang kalau ada yang tua tolongin ya, tuntun ya, kalau kesasar kasih tahu ya, saya bilang gitu. Ya karena banyak yang lansia ya Bunda ya, Masya Allah ya. Jadi ini doa dari Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim doa untuk Mekah Bun? Bunda, Umi satu hal ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau Bunda mau antar putra atau putri Bunda sekolah atau kuliah, misalnya Bunda pengen anak saya kuliah kayak Bu Wati di Mesir, atau mungkin juga maaf di Jerman, nggak masalah, mau di Inggris, begitu turun dari pesawat, menginjakkan kaki di buminya, di Mesir kah di Inggris, doa kepada Allah dengan ayat ini, Rabbi ja'alna, ya kan? Hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Amin. Ya, Ibu sekalian, tentram, baik, jauh dari kesulitan buat anak-anak kami. Jauh dari mara bahaya buat anak kami. Ya nggak usah keluar negeri deh Bunda, mungkin mohon maaf saya nyekolahin anak saya di Gontor misalnya Bunda Mirna. Gontor kan Ponorogo ya Bu ya. Begitu saya turun dari mobil atau dari bis, saya suka naik bis ke Ponorogo. Saya doa itu Bunda, ya Allah jadikan kota ini kota yang penuh barokah buat anak saya. Jauhkan dari musibah, dekatkan pada kebaikan untuk anak-anak kami. Karena kita nitip kita di situ. Ya pastilah kemudian kita berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, tapi jangan lupa doa ini. Nah ini diajarkan. Kemudian kalau ketemu dengan gurunya atau ustadznya atau ustadzahnya, kalau Bunda anaknya perempuan, langsung kalau ibu sama ibu perempuan peluk. Ibu dipeluk itu, Assalamualaikum ustadzah, ibu sambil doakan, ya Allah lembutkan hatinya, mudahkan urusannya agar dia sayang sama semua murid-muridnya. Sama ustadz bilang sama bapak, ya kan, saya bilang sama Abi itu ustadznya peluk nih, salaman Abi peluk, Abi doain seperti tadi, doa saya, semoga hatinya terbuka untuk baik. Karena mohon maaf, kan kalau yang namanya guru Bu Yuni kan muridnya banyak, betul gak? Takutnya dia gak perhatian, ya kan? Dan kita juga maklum dia juga sibuk, apalagi dia juga punya anak kan. Maka doakan agar hatinya lembut, mau mendidik anak kita dengan baik. Sabar, ikhlas. Karena kan kita gak tahu ya Bun, mudah-mudahan Bunda saya doakan semua putra-putrinya selamat dimanapun berada. Tapi kan maaf ya, Ibu pernah dengar kan, mahasiswa UI tiba-tiba lompat dari lantai 18. Ya kan ada kan? Apartemen. Itu di hari wisudanya. Ada lagi mahasiswa kemarin belum lama, bulan yang lalu kalau nggak salah, Undip, maaf, Unpad. Gitu juga. Nauzubillah min zalik. Nggak tahu, Umi baca di sosmednya bunuh diri ya, walau alam.
Nggak tahu, Umi nggak ngerti. Dan Umi nggak bahas itu. Umi bahasnya sekarang hari ini, yuk doakan anak-anak kita. Dimanapun anak kita bunda, ibunda jangan berpikir, aduh anak saya kuliah di sana, nanti bayarnya berapa, nengokinnya gimana. Aduh itu masalah kecil. Betul gak? Yang utama dulu bunda niatnya kan pengen anak-anak kan dapat ilmu yang baik kan. Kemudian doakan kotanya, doakan negerinya, aman insya Allah. Kemudian doakan gurunya. Setuju bun? Setuju ya? Ini dia Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan meletakkan putra tercintanya Ismail dan istri tersayangnya Hajar di kota Mekah. Maka beliau doa di ayat 35 ini. Masya Allah ya. Udah doain kota Bogor belum? Kabupaten. Boleh, kota boleh. Semoga menjadi negeri yang aman ya. Pemimpinnya yang amanah. Karena aman dekat dengan amanah. Aduh malu jangan lagi sampai ada berita pemimpin yang kemudian ditangkap KPK. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampuni ya bun ya. Umi gak nyebut namanya loh ya. Mudah-mudahan amanah insya Allah ya. Ibu-ibu sekalian capek udah dengernya ya. Kenapa sih pemimpin udah dikasih fasilitas yang oke, betul gak? Ya. Mana ada ibu-ibu majelis taklim muslimah Andalusia Tazkiyah. Fasilitasnya adalah mobil dinas. Ada gak? Baju dinas gratis. Pulsa gratis. Listrik gratis, ada nggak? Nggak ada ya, semuanya bayar sendiri ya. Tapi barokah, insya Allah barokah ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan cuma mendidik anak, tapi juga dia titipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibu sekalian. Nah, berikutnya ya. Yang berikutnya adalah ibu-ibu, makanya maaf Umi menyampaikan Senin bulan lalu. Jangan sekali-kali main-main atau dekat-dekat dengan orang yang suka dengan jin. Jangan berobat dengan orang yang pakai jin. Sudah ya, bukan pakai jeans, bukan, itu beda lagi, ya kan. Itu mah buatan Ciamplas, ya kan, beda ya. Ini jin ya, makhluk Allah yang lain ya. Jangan. Tapi dekatlah kepada Allah. Kenapa? Ini Nabi Ibrahim mengingatkan supaya anak-anaknya itu tidak menyembah berhala. Ibu-ibu sayang, maaf ya, anak-anak kita sekarang bukan berhala yang disembah, tapi apa bun? Gadget, handphone, ya bu ya. Ya Allah, Umi sedih banget ya, doakan ya bu ya. Didoakan ya. Insya Allah ya, supaya anak-anak kita, bunda juga maaf, tolong kasih tahu anak-anak kita. Mungkin kalau kita sudah tidak ya, udah besar-besar, tolong kalau masih punya anak yang masih kecil-kecil, jangan ibunya pengen nyaman. Karena ibunya pengen nyaman, ini diam nih, dikasih handphone. Ya, malah sengaja disiapin ini, gitu ya bun ya. Saya lihat kok beneran, ibunya asik begini, anaknya dikasih. Ya jangan, bunda, Umi dapat nih dari psikolog ya Bunda Mirna ya, ibu-ibu. Anak itu paling suka bermain. Kalau usia di bawah ya 6 tahun ya, bahkan TK SD kan bermain. Dan ternyata kata para ilmuwan psikolog, yang paling disukai permainan anak yang paling disukai adalah tubuh orang tuanya. Makanya anak suka kan ciluk, gitu ya, paling suka. Bukan mainan yang Bunda beli yang harganya mahal, bukan. Itu yang paling disukai oleh anak-anak. Ya kan misalnya tepuk tangan, nah, itu suka banget ya. Terus kita ngumpet, ayo Umi ngumpet ya, cari ya, 1, 2, 3, gitu ya. Suka banget, ini enggak, bukan handphone yang paling dia sukai, bundanya. Atau kadang-kadang saya suka, itu cucu saya masih penasaran ya, Umi bisa dong saya bilang gitu. Coba apa? Saya bilang nih, tuh. Terus dari gini, loh kok bisa Nen? Kok bisa? Bisa, dia bingung gitu kan ya. Sekarang udah ya, ayo makanya sekarang lagi coba yang lain gitu ya. Jadi dia seneng gitu, tubuh kita yang dia sukai, bukan mainan yang mahal gitu. Cuma kita juga pengen sibuk dengan gadget juga. Ya ngapain sih, udah itu urusan mereka, kita doakan mudah-mudahan rumah tangga, anak, cucu, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Ya, jangan sampai detail-detail lagi, tanya lagi, ya Allah dia gimana ya, akhirnya sidangnya gimana ya, lanjutannya kapan ya, ya Allah gak penting buat kita. Betul gak sayang ya? Insya Allah, jadi kita ambil hikmahnya aja. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jangan sekali-kali ya menyembah berhala. Jangan sekali-kali ibu-ibu sekalian, maaf ya, ini Umi ya, Bunda sama gak sih kayak Umi, ibu-ibu jamaah Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Kalau pegang handphone
1 jam gak terasa. Tapi kenapa ya kalau baca Quran 30 menit lama banget ya. Betul, wah berarti ada pendukungnya Umi ya. Emang bener loh, makanya Umi kadang-kadang gini, udah berapa, kan mohon maaf ada yang Umi udah 5 kali WA belum dibalas, oh iya, balas ya, lupa kan. Udah balas terus bawahnya balas lagi, terus juga ke Teh Linda balas lagi, udah setelah itu, perasaan udah lama pakai handphone. Nggak taunya ada di bawah-bawah yang belum dibalas, iya kan. Karena maaf, kadang-kadang bukan apa-apa gitu ya. Kadang-kadang bukan nggak mau, takut kelamaan megangnya. Sementara megang Al-Quran hanya sebentar. Ya, bukan apa-apa, bukan yang nggak mau, bukan sok suci, enggak. Sok alim ya, enggak juga. Ya kan? Habis kalau sok kafir takut, ya kan? Iya bener kan, sok kafir, ntar kalau kafir beneran nauzubillah min zalik ya. Insya Allah bukan sok alim ya, tapi pengen lebih baik lah insya Allah ya. Jadi ingat ya Bunda sayang, jangan coba-coba ya berobat ke tempat-tempat yang tidak jelas ya. Jangan, ya ini kan alternatif, nggak ada ya Bun ya. Semua kan bidan aja kuliah ya Bun ya, sekolahnya lama ya. Kemudian diuji dulu ya, begitu dan yang lain. Apalagi dokter, Masya Allah ya, semua tenaga kesehatan demikian ya. Ini doa Nabi Ibrahim nih dari ayat 35 sampai 41. Yang berikutnya adalah Bunda sayang kita lihat ayat 37. Nah ini Umi suka banget nih ayat ini ya. Bun, ini doa buat semua keturunan kita. Rabbi inni askantu, Allah aku letakkan ya dari sebagian keturunanku di negeri ini, yaitu di Mekah. Di Mekah Bun. Kemudian apa nih doa nih Bun, doa kita untuk anak-anak kita Bunda di ayat 37 Bunda. Doa yang pertama adalah ibu-ibu sekalian ya. Ya Rabbi ya, berikan kepada keturunanku, yang pertama adalah ibu-ibu sekalian, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya? Iqamis sholah, jadikan keturunanku semuanya menegakkan sholat. Nih Bun, Bunda jujur ya, kalau ada anak kita yang gak sholat, Bunda sedih gak? Sedih ya, bener ya. Pokoknya yang pertama itu ya Bun ya. Umi juga gitu, nak kamu boleh kerja tapi kamu jangan lupa waktu sholat kamu ya. Anak-anak suka cerita nih Bun, anak-anak saya nih, Bun Nura bilang begini, Umi kadang-kadang sholat asar kalau lagi meeting tuh susah. Kamu harus izin, pokoknya harus izin, jangan sampai meninggalkan sholat asar. Ada hadisnya, siapa yang meninggalkan sholat asar berarti dia akan kehilangan harta dan keluarganya. Hadisnya begitu, harta dan keluarganya akan hilang ketika dia meninggalkan sholat asar. Makanya tolong ibu ingatkan, mungkin ibu kalau waktu habis sholat asar boleh WA anak-anak. Nak udah sholat asar belum? Ya terutama yang bekerja, yang kuliah ya. Nak udah sholat asar belum? Karena asar tuh yang paling berat ya. Kalau zuhur kan istirahat siang ya Bun ya. Subuh masih di rumah ya Bun. Maghrib insya Allah masih di perjalanan atau mungkin udah pulang ya. Jadi asar diingatkan ibu-ibu sayang ya. Maka yang pertama Nabi Ibrahim minta ibu-ibu nih, lihat saking sayangnya didikan ayah sebagai seorang ayah. Anaknya diminta untuk sholat. Mungkin gak Nabi Ibrahim cuma berdoa tapi tidak mencontohkan? Enggak mungkin, pasti beliau berdoa dan mencontohkan ya, meneladani. Setelah beliau minta anak-anaknya sholat Bun, semoga semua anak-anak kita sholat ya, insya Allah keluarga kita. Kemudian ini doa boleh ditiru Bunda sayang, boleh dibaca doa ini. Yang kedua adalah Bun, cakep sekali doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, untuk putra-putri dan keturunannya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim mengatakan, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Maksudnya jadikanlah hati manusia cenderung atau sayang kepada anak-anakku. Tuh, ibu seneng kan? Kalau punya putra-putri yang disayang, banyak followernya. Seneng gak Bu? Centang biru, wah duitnya banyak ya kan? Betul gak Bu ya? Orang pada sayang ya, gak ada yang nyinyir. Biasa deh netizen ya Bu ya. Ini enggak semua sayang, semua baik sama beliau. Masya Allah ya, tabarakallah gitu ya. Kalau bikin konten langsung Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah gitu ya. Semua komennya begitu. Ya semoga barokah, semoga sukses, sehat selalu ya gitu ya. Umi punya kenalan pilot perempuan. Pilot perempuan pakai kerudung. Seneng ya, udah pilot perempuan pakai kerudung. Itu kalau beliau, suaminya pilot juga. Suaminya pilot juga.
Masya Allah, beliau sekarang lagi hamil. Lagi hamil anak ketiga. Lagi hamil anak ketiga, beliau resign, nggak jadi pilot lagi. Semua pada doain, semoga sehat ya Cap, semoga anaknya sehat, kemudian hamilnya mudah, semua pada doain. Seneng gak kayak begitu Bun? Ini doa, Allah jadikanlah sebagian manusia cenderung, suka, sayang, baik sama anak-anak kita. Ya, jangan sampai dia gak baik. Nah, jangan sampai anak kita malah berkelahi, udah berkelahi gara-gara anak berantem, bapaknya masuk penjara jadinya. Tuh, itu kan berarti nggak baik ya Bun ya. Doa kita sampai di sini. Semoga dijadikan kalau dia murid-murid yang baik, kalau dia teman-teman yang baik, kalau dia ketua OSIS yang baik, ya kalau dia mahasiswa yang baik, temannya baik, teladan, ilmunya bermanfaat. Insya Allah, ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah ya Allah, kata Nabi Ibrahim, berikanlah keturunanku semuanya mendapat rizki minas samarot, dari buah-buahan. Nah, Bu ya, kalimatnya buah ya. Kenapa buah? Karena buah sehat ya. Buah sudah mengandung ya, banyak ya kandungannya ya. Ada karbohidratnya ya, ada glukosanya, betul, ada seratnya ya Bun ya. Ini bagus sekali. Dan ini tiga doa ini didoakan Nabi Ibrahim untuk anaknya yang tinggal di Mekah ya, dan kita semua tentunya umum boleh. Ini tapi kan dalam rangka mengantarkan siapa? Ismail. Ibu-ibu sekalian. Mengantarkan Ismail. Ini doa seorang ayah. Jadi kira-kira ayah begini perhatian gak sama anak? Perhatian ya. Ibu-ibu semuanya pengen putra-putrinya soleh-solehah, cucunya, tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang putra-putrinya mau soleh-solehah. Nah, sekarang tangannya dikekananin sedikit. Colek temannya kanannya. Nah, doa ya, Bu, panggil Bu. Kita doakan anak kita ya. Semua keturunan kita. Semoga keturunan kita menegakkan sholat. Banyak dicintai orang. Dijauhkan dari mara bahaya. Dan banyak rezekinya. Dorong dikit, Bu. Udah jangan kenceng-kenceng dorongnya ya. Amin ya robbal alamin. Yang kiri belum didoain ya. Iya, yang kiri, mana tangan kirinya? Sekarang ke kiri ya. Iya, Bunda sayang. Mudah-mudahan putra-putrinya ahli Quran. Suaminya baik seperti Nabi Ibrahim. Dorong dikit, mudah-mudahan uang belanjanya tambah. Kayaknya yang terakhir deh kenceng ya. Oke, baik ya. Oke, satu ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah ayah yang baik. Sepakat ya Bun ya? Oh, sepakat banget, orang beliau baik banget. Oke, berikutnya Nabi Ibrahim sebagai apa? Ya, kita lihat ya, ini doa juga ya Bu. Jadi dari 35, 34 sampai 41 doa. Jadi boleh dibaca semua dan boleh dihafal. Ini tuh doa Bun ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi firlana wali walidaina walil mu'minina yauma yakumul hisab. Beliau bukan juga sebagai ayah, tetapi sebagai anak nih doa ayat 41-nya doa untuk ayahnya, untuk orang tuanya. Jadi sebagai anak juga beliau baik. Sebagai ayah itu doanya di ayat 40 ya Bunda ya. Boleh dihafal ya Bunda buat anak-anak kita, cucu kita semuanya insya Allah. Jadi dari 34 sampai 41 surat Ibrahim. Ya, baik, semoga insya Allah putra-putri kita dimudahkan Allah menjadi hamba yang takwa. Ibu-ibu yang di belakang, doa saya mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah rezekinya barokah, putra-putrinya yang ujian diterima di sekolah yang terbaik. Mudah-mudahan ya. Oke, sedikit lagi. Ya, kita lihat. Sekarang Nabi Ibrahim ya sebagai anak. Bun, kalau kita sebagai anak memberitahu ke ayah atau ibu, caranya yang lembut ya. Jangan pakai emosi apalagi nada tinggi. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya abati, wahai ayahku, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah.
Tapi jangan menyembah berhala. Tuh Nabi Ibrahim. Baik gak Bu ya? Jangan suka marah-marah sama orang tua. Mama nih kerjanya utang melulu. Kalau ibunya gak boleh ngutang makanya kasih. Anaknya bantuin cari. Betul gak Bun? Mama nih gak pernah sholat. Siapin mukenanya sama sajadahnya. Ibu-ibu sayang. Ini begitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa melakukan apapun. Tapi Nabi Ibrahim cerdas caranya mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Berhala-berhala kecil dihancurin nama Nabi Ibrahim. Tinggal berhala yang besar. Caranya cantik ya. Ketika ayahnya bertanya, Ibrahim kamu pasti pecahin ini ya. Pecahin berhala ya. Ini patung-patung kamu yang hancurin. Ayah kalau mau tahu siapa yang hancurin. Lihat dong alat buktinya. Alat buktinya apa? Yang bikin hancur siapa? Kapak kan? Ya Bu ya, ada kapak kan? Lihat kapaknya di mana? Begitu beliau lihat, kapaknya ada di patung yang besar. Ya Bu ya, kata Ibrahim, tanya tuh yang megang kapak siapa? Nabi Ibrahim tanya, patung besar, siapa yang menghancurkan ini Tuhan-Tuhan kecil? Patungnya diem aja yang besar. Akhirnya kata Ibrahim, kamu nih gimana sih masa Tuhan diem aja sih temennya dibunuhin? Tuhan gimana sih kok teman-temannya dihancur-hancurin kok diem aja? Di situ Nabi Ibrahim sudah sadar sebenarnya bahwa berhala bukanlah Tuhan. Berhala gak bisa menjadi Tuhan dia dan gak perlu disembah dan gak boleh disembah. Tapi karena sombong, karena angkuh tidak mau menerima kebenaran. Biasanya orang begitu. Kalau dia sombong, angkuh, tertutup hatinya, sulit untuk menerima kebenaran. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk menerima kebenaran. Ibu sekalian ya. Jadi inilah sang ayah Azar. Jadi Azar enggak dimarah-marahin. Mama bid'ah, bid'ah itu neraka loh mah. Itu enggak ada. Bicaranya baik-baik, pakai logika, ngobrol sama ayahnya. Betul Bu ya? Akhirnya kata ayahnya, iya juga ya. Tapi kok diem aja ya yang si besar tadi tuh. Patungnya ditanya ya. Ya, nah kemudian kata Nabi Ibrahim, udah tahu nggak bisa bertanggung jawab dengan kecil-kecilnya. Berarti dia nggak boleh disembah ya. Berarti dia bukan Tuhan. Dia nggak bisa menjaga yang kecilnya aja nggak bisa, apalagi menjaga ayah kan gitu ya. Tapi dia tetap menyembah karena kesombongannya. Biasanya bukan sombong ya Bun, gengsi. Hello gengsi. Ya kan? Nah ya, karena gengsi ya. Baik, ini sebagai ayah luar biasa. Ini dia ayat-ayatnya, surat Maryam ayat 42 sampai 45. Tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang anak dan baik sama ayahnya mengajak untuk menyembah Allah. Surat Maryam ayat 42, 43, 44, 45. Masya Allah ya Bun ya, ini ceritanya ya bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah. Bunda Maryam dari Palestina, maka Bunda Maryam dari Palestina, Sarah juga ada di Palestina Bu, dan juga Nabi Ibrahim lama tinggal di Palestina dan kuburannya ada di Palestina. Waktu Umi bersama teman-teman Majelis Muslimah Andalusia dan Bunda Mirna, kita ke Palestina ya Bun ya, ada kita saksikan di Masjid Hebron ada makam Nabi Ibrahim. Semoga semua yang hadir insya Allah Allah mudahkan untuk menuju Masjidil Aqsa insya Allah ya. Biar lihat makam Nabi Ibrahim insya Allah ya. Oke berikutnya. Tuh ya ayat 42 ayat 45. Pokoknya mengajak menyembah Allah aja ya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan dengan apapun, jangan ya. Itu seorang anak Ibrahim kepada ayahnya. Nih, jadi sebagai ayah dia sayang sama anaknya, sebagai anak dia hormat dan mengajak ayahnya untuk masuk surga ya, supaya tidak menyembah berhala. Yuk kita lihat sekarang Nabi Ibrahim sebagai ujiannya. Nih, mau ujian apa sebagai seorang suami atau ayah dari anak-anak? Ujian kekurangan harta. Ada gak Bu Nabi Ibrahim kekurangan harta? Ada. Bunda lihat ya, Umi ceritain dulu sedikit ya. Bunda sayang, ibu-ibu jamaah MMA, yang pertama ada saat musim paceklik, musim kemarau panjang di Palestina. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke negeri dekat Palestina. Ya, keluar karena di situ panas panjang, nggak ada makanan. Sambil berjalan ternyata ketemu dengan Raja Namrud. Ketemu raja ini sangat suka dengan perempuan cantik. Sarah itu cantiknya luar biasa. Maka raja kemudian bertanya kepada Sarah, kamu ngapain ke negeri kami? Kami mencari makan.
Karena kami nggak punya makanan apa-apa. Negeri kami kekeringan. Maka kemudian ternyata rajanya naksir sama Sarah. Maka kemudian mau dipegang Sarah. Maka Sarah berdoa, ya Allah aku nggak mau disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramku. Maka tiba-tiba sang raja setruk, kaku tangannya. Mau megang Sarah, karena Sarah itu cantik banget dan dia solehah, nggak mau dipegang. Jadi ibu-ibu, ini menurut Umi, kalau ibu-ibu merasa cantik, kalau ada orang lihat kita sampai setruk. Kalau orang liatin kita belum setruk berarti kita belum cantik, ya kan? Nah, gitu maksudnya, ya kan? Ini ceritanya bener loh, kaku. Akhirnya apa? Raja itu marah gitu kan ya. Raja marah, kemudian ajudannya bilang, wahai perempuan, kenapa kamu bikin rajaku kaku begitu? Maka kemudian karena dia ingin menggoda aku. Kalau dia mau sembuh, janji untuk tidak menggoda aku. Maka kemudian didoain nama Sarah, dia baik, dia tidak menggoda aku, melepas aku dan tidak mau menikahi aku. Maka kemudian didoakan nama Sarah sembuh, baru tangannya lemes lagi. Setruknya sembuh, gak jadi kepon dia. Ibu-ibu sekalian ya, dirahmati Allah. Makanya cerita ini ceritain sama suami, ceritain. Iya bener, hadisnya soheh loh bun, beneran. Papi maaf ya, tadi ngajinya apa? Ngajinya ketika Sarah ditaksir sama raja. Padahal Ibrahim lagi miskin, kan paceklik, betul gak? Cari makan, ada raja yang naksir sama Sarah, Sarah gak mau, nolak. Tetap pilih Ibrahim, setia sampai mati. Tuh, itu mirip sama mami. Lebay-lebay dikit ceritanya ya. Suami juga senang kalau diceritain bun. Abis gitu papi, kan mau dipegang Sarahnya, mau dinikahin. Sarah berdoa kepada Allah, kaku tangannya. Hati-hati papi, aku berdoa ya kan. Enggak jadi Umi gak mau doanya, gak mau yang itu. Ya jangan itu ya Antia. Pokoknya itu cerita Sarah loh Pi. Tapi mudah-mudahan papi gak begitu. Makanya hati-hati gitu kan ya. Betul gak Bu ya? Betul. Itu cerita hadisnya soheh loh Bun. Boleh tanya sama Ustadz yang lain. Masya Allah ya. Akhirnya kemudian laki-laki tadi tanya. Apakah kamu kesini sama suamimu? Bukan. Dia adalah saudaraku. Ibrahim dibilang saudara. Karena takut dibunuh Ibrahimnya. Kemudian akhirnya dilepas, pulang, dibawain makanan, semua daging, bawain onta, dibawain kambing untuk bekal, katanya kan gak punya makanan. Dan dikasih teman, pembantu atau teman yang menemani Sarah, yaitu Hajar. Ibu-ibu, bunda-bunda semua, tolong garis bawahi, Hajar bukan budak. Kita dapatnya selalu materinya budak. Hajar adalah anak raja, rajanya dikudeta, kemudian diusir dan kemudian yang jadi raja adalah Namrud. Jadi menurut sejarah yang sahih, Hajar adalah putri raja. Putri raja, hadisnya sahih. Saya ngaji dengan Ustadz Salim Afilah, saya ngaji juga dengan Ustadz Babe Haikal. Hadisnya sahih, beliau adalah anak raja. Ya iyalah Bu, masa ibunya Ismail budak? Ya, karena diusir, jadi kan rajanya kan yang berkuasa musuhnya bapaknya, jadi seolah-olah dia jadi budak. Padahal beliau adalah putri raja, Bun. Luar biasa ya Bun ya. Nah makanya Hajar juga cantik. Jangan soalnya kita kalau bilang budak kebayang, berarti Hajar tuh kayaknya hitam, terus keriting gitu kan ya. Nah, ya Bun ya, enggak cantik ya Bun ya. Nah jadi tuh ceritain Bun, Pah Masya Allah ya, kayaknya mama pengen deh jadi Sarah. Ya kan, hati-hati ya Pak ya, pokoknya mama bakal setia terus tuh. Dan ini pada saat Nabi Ibrahim miskin gak Bun? Miskin, gak punya duit, kan lagi musim paceklik. Tapi apakah Nabi Ibrahim kemudian cerai aja dicerai gitu, enggak kan? Sarah juga baik, aduh ya Allah kalau Sarah zaman sekarang mah gak ada deh kayaknya. Begitu suaminya gak punya duit, ada uang abang disayang. Mumpung ada raja tajir melintir ngelamar nih, ya kan, tinggalin deh, betul gak? Tapi Sarah nih kayaknya ibu-ibu majelis muslimah Andalusia Sarah semua kayaknya nih Bunda. Setia sama suami ya, insya Allah ya. Oke lanjut berikutnya, miskinnya Nabi Ibrahim berikutnya adalah ketika Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar. Hajar diantarkan kemana Bun? Disuruh oleh Allah ke Mekah. Begitu diantarkan ke Mekah, diberi bekal 1 karung kurma, 1 kantung air,
beberapa waktu habis air dan kurmanya. Maka ketika Ismail menangis karena mau disusuin, susunya kering Hajar. Karena apa? Airnya sudah habis, kurmanya udah habis. Maka kemudian sekali lagi Hajar juga seperti Sarah, menjaga kehormatannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan menjual diri, tapi beliau tetap beriman kepada Allah, rezekinya lagi sempit. Suami belum datang, betul gak? Lagi LDR, jauh. Karena Ibrahim lagi di Palestina. Gak punya makan, gak punya minum bun. Apa yang dilakukan oleh Hajar bunda-bunda sayang? Beliau pergi ke sofa. Beliau berlari lagi ke Marwah. Dari Marwah beliau lari lagi ke sofa. Berlari 7 kali. Karena belum menemui air juga. Itu miskin gak bun? Miskin. ATM ada gak ATM? Ih boro-boro. M-banking ada gak M-banking? Ya ada. Bu ya. Jadi emang gak punya apa-apa. Tapi kemudian apakah dia jadi pengemis? Atau menjual kehormatannya? Nauzubillah, gak ada. Beliau tetap sabar. Ibu-ibu sekalian, sabar. Ya, mirip ibu-ibu semua yang hadir di masjid ini insya Allah. Ya, ini lihat, ini dalam keadaan miskin, sabar. Lari ke sofa, lari ke Marwah. Pertanyaan Umi, ketika Hajar berlari ke sofa mencari sesuatu, makanan. Lari ke sofa, lari ke Marwah, sampai 7 kali. Apakah air itu ditemukan di sofa? Atau air itu ditemukan di Marwah? Tidak. Tapi air itu justru ditemukan dekat kaki Ismail, dekat Ka'bah. Tidak di sofa, tidak juga di Marwah. Ada bunda cantik, ada saat-saat kita diuji dengan materi. Kita diuji gak punya materi, gak punya uang. Mungkin utang banyak, mungkin ditagih debt collector pada waktu itu. Ya Allah, dunia rasanya sepi, kiamat bener ya Allah, ini utang gimana bayarnya. Tapi kemudian ia tetap yakin kepada Allah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, kemudian apa kata Siti Hajar? Wahai Ibrahim, kalau engkau pergi meninggalkan kami, pasti kami yakin kami akan selalu dicukupkan oleh Allah. Enggak mungkin Allah meninggalkan kami begitu saja. Pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Masya Allah, itu keyakinan yang penting. Bunda, ketika ujian melanda kita, kita harus yakin, bismillah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Yakin ya bun ya, sayang, kalau sedang uang kita sedikit, sedang rezeki kita menipis, sedang hutang kita melanda, jangan berpikir buruk. Tapi pastilah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yakin sama Allah, sebentar lagi. Bunda, malam kan gelap. Itu ibaratnya ketika rezeki kita sempit gelap. Tapi yakinlah kalau malam sudah berlalu akan terbit fajar. Betul gak sayang? Tadi makanya bahas surat Al-Fajr tuh ya. Terbitlah fajar, maka insya Allah yakin bunda. Allah gak mungkin memberi beban kita terlalu berat. Allah pasti memberi beban kita sesuatu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Percayalah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Bunda-bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini ujian kekurangan harta. Kekurangan harta bukan berarti kita harus pelit. Kekurangan harta bukan berarti kita harus nauzubillah min zalik meninggalkan kehormatan kita, tapi yakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ini dia. Ini juga dalam keadaan enggak punya kan? Perjalanan Safa dan Marwah. Apa yang terjadi? Kesabaran daripada Hajar, setiap manusia umat Islam terutama, betul gak bun? Semua yang umroh dan haji melakukan apa? Safa Marwah atau sa'i. Makanya Umi mengistilahkan sa'i itu adalah berusaha tak kenal henti. Ya bun ya, kan terus kan jalan ya. Safa Marwah itu tadi Umi searching 495 meter lebih kurang. Safa ke Marwah 495 meter, Marwah ke Safa juga 495 meter. Berarti sekitar 3,5 kilo kita jalan ya. Bun, tapi kenapa lelah? Karena ada tanjakan. Betul gak bun ya? Kenapa lelah juga setelah tanjakan bunda? Ada turunan juga kan? Maaf, karena ketika Safa dan Marwah terlalu monoton pemandangannya. Gak ada apa-apa kan? Beda dengan tawaf. Kalau tawaf kita lihat Hajar Aswad, pintu Ka'bah, kemudian makam Ibrahim, lihat lagi sedikit ada talang air emas, betul tidak bun? Lihat lagi sedikit ada Hijr Ismail, ngarah sedikit ke sana ada Rukun Yamani, betul? Ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Jadi ada dinamis, ya, ada dinamika. Maka bunda mengaji itu adalah bagian dari dinamika. Ustazahnya banyak oleh pengurus MMA diberikan.
Ustadznya bagus-bagus. Bunda bisa ambil yang baik-baik semuanya. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi begitu keluar jangan ambil sendal yang baik, sendal buruk ya dibuang, jangan. Ya kan? Takutnya gitu keliru ya, jangan ya bunda-bunda sayang ya dirahmati Allah ya. Jadi itulah yang terbaik yang jadi contoh banyak pasti guru-gurunya memberikan yang terbaik buat kita semua. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ujiannya bukan kekurangan harta aja, Bun. Ada yang pernah diuji ini? Astagfirullahaladzim, dibakar. Dibakar, Bun, gak main-main. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bukan sekedarnya tapi dibakar. Api-api itu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ini ujian yang luar biasa ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini Allah berikan firman Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada di surat As-Saffat, surat 37. Ya, ibu sekalian, surat 37 nanti Umi akan perlihatkan. Surat 37 cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar. Nah, surat Al-Anbiya juga ada. Ini langsung nih, surat Al-Anbiya ayat 69. Ini juga Allah sebutkan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di surat Al-Anbiya ada ayat 69, ya. Wahai api, jadikanlah salaman, dingin, ya. Kemudian selamat, ya, bagi Ibrahim. Bun, bayangin ya. Nabi Ibrahim dibakar karena umatnya tidak suka. Kenapa? Termasuk raja, ikut dengan ayahnya Azar, maunya nyembah berhala. Ya, kita jauh ujian kita nggak seperti ini dibakar bunda sayang. Berikutnya lihat ini ayat Al-Qur'annya, ya ibu sekalian, ya. Kemudian tadi lihat ketika dibakar ada lagi di surat As-Saffat ayat mulai dari 85 oke, sampai 90 sampai 97. Itu juga ada di surat As-Saffat, ya Bun ya. Di surat As-Saffat juga demikian. Nah, ini berikutnya. Nabi Ibrahim sebagai teladan keluarga. Masya Allah ya, Bun, seneng gak sih kalau lihat ayah dekat sama anaknya? Umi lagi ini nih, sekarang lagi viral. Putri Aryani. Yang bagus baca Quran dan sholawatnya luar biasa. Kemudian memenangkan apa ibu sekalian? Ya, Got Talent di Amerika. Baca Qurannya bagus, Bunda, Masya Allah, Bunda Mina Umi nangis tuh lihatnya Bun. Ya, Masya Allah ya, baca Qurannya bagus, sholawatnya bagus. Lihat ya ada album sholawatnya ya. Umi baca juga album Al-Qurannya. Baca surat Al-Muluk, surat Al-Qadar, surat Ar-Rahman, bagus-bagus sekali. Emang suaranya bagus, luar biasa ya. Dan makhorijul hurufnya juga bagus. Bun, ayahnya resign, kerja. Begitu dia lihat anaknya gak bisa melihat umur 3 bulan, dia ayahnya resign, kerja. Untuk mendidik anaknya dekat sama anaknya. Coba, Masya Allah luar biasa ibu-ibu sekalian. Ibunya juga demikian. Setelah beberapa kemudian juga resign untuk fokus mendampingi putrinya. Ya Allah Bunda, Umi sampai merinding loh. Yang ada juga kadang-kadang astagfirullah. Orang tuanya malah menjauh dari anaknya yang mohon maaf ya. Ada hal-hal yang kurang. Ini malah mereka resign untuk mendekatkan diri kepada anaknya. Anaknya alhamdulillah baca Qurannya bagus. Quran Braille ya dia bisa baca, Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Ya bayangkan seneng kan lihatnya ya. Karena ayah dekat dengan anak, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak qurrata ayun semuanya. Nabi Ibrahim juga begitu. Bunda lihat bagaimana kedekatan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Ketika Allah berikan mimpi kepada Ibrahim. Mimpinya adalah harus menyembelih putra tercintanya. Maka Ibrahim sampaikan itu kepada Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, sungguh ayah mimpi nak. Ayah mimpi nak. Mimpinya apa ayah? Aku harus menyembelihmu anakku. Aku harus menyembelihmu wahai anakku. Maka kemudian apa jawaban Nabi Ismail? Aduh Umi kagum banget, saking dekatnya ya. Enggak mungkin ayah mau cerita kepada putranya Bun. Kalau enggak dekat, karena anaknya mau disembelih, betul gak Bu? Apa kata Ismail sayang? Ya abati, wahai ayahku tercinta. If'al ma tu'mar, laksanakan ya, laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan lihat aku nanti ketika ayah sembelih aku minas sabirin. Aku termasuk orang yang sabar. Ibu, jadi kalau kita nganterin anak ke pesantren, cucu,
Nak, mamah bukan buang kamu. Nak, ibu bukan buang kamu. Tapi ibu mau menetapkan kamu di tempat yang terbaik. Betul gak Bu? Jadi anaknya gak merasa dibuang. Dan kemudian anaknya mengatakan, insya Allah saya akan sabar berada di sini. Akan menghafal Quran, akan belajar dengan baik. Bukan dibuang. Ibu-ibu, jadi ada pesan-pesan disampaikan. Aduh, kalimat ini yang Umi suka banget deh. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, engkau akan lihat aku insya Allah. Ada kata insya Allahnya. Minas sabirin. Aku termasuk yang sabar, ayah. Ya Allah, maaf Umi cerita sedikit. Umi juga bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini doa dari bunda-bunda semua. Satu ketika Umi mau mengantar cucu sama anak Umi ke Jember, Jawa Timur. Udah persiapan, udah oke semua. Putri Umi mau pamit sama mertua di Jember. Jadi besan Umi. Cucu-cucu kan mau ketemu kakeknya dan neneknya ya. Akhirnya ketika naik kereta, semua udah dapet tiket, udah mau naik kereta. Tiba-tiba ada aturan anak umur 8 tahun, itu cucu saya yang 8 tahun yang pertama, harus punya vaksin, sertifikat vaksin 2. Sementara, mohon maaf Bu Bidan, anak saya, cucu saya baru vaksin 1. Karena pada waktu itu di kota Bekasi semua saya cari vaksin 2 habis. Enggak ada. Iya kan? Akhirnya saya minta surat dari Puskesmas bahwa vaksinnya habis. Saya sampaikan, sampai di Gambir semua boleh naik, cucu saya nggak boleh naik. Saya bilang kenapa vaksin 2-nya nggak ada? Ini ada suratnya, saya bilang. Nggak bisa, pokoknya nggak boleh. Akhirnya saya deketin, Pak gimana caranya deh? Nggak bisa Bu. Nggak mungkin dong cucu saya sendiri. Akhirnya saya temenin, ya sudah Umi mengalah, Umi nggak berangkat. Biarin tiketnya hangus, nggak apa-apa yang penting kan nggak mungkin. Cucu saya nangis. Nangisnya nggak bisa berangkat, tenang saya bilang, ada Nena, saya bilang. Terus udah gitu kan mamahnya, Uminya kan berangkat sama adiknya, ya, sama omnya, sama pamannya. Terus udah kamu berangkat aja. Ke cucu saya sambil nangis, saya tanya, kamu sedih? Iya, tapi nggak apa-apa kan nggak berangkat, kita besok berangkat lagi. Mungkin saya pikir saya mau naik bis aja atau naik apa atau ya. Akhirnya cucu saya sambil nangis, ibunya udah nggak mau berangkat. Ya udah deh, Umi nggak berangkat juga kata ibunya cucu saya. Apa kata anak saya kagum banget dengan izin Allah ya. Cucu saya sambil nangis, Umi berangkat aja, Umi berangkat ketemu Eyang Kakung, aku nggak apa-apa, tapi sambil nangis gitu, aku nggak apa-apa. Saya sampai, saya tadinya mau nangis gitu ya, tapi cucu saya kok ngomongnya begini gitu ya, nggak apa-apa, yang penting Umi berangkat sama adek, tapi aku nggak apa-apa di sini sama Nena aja katanya. Ya Allah saya nangis loh Bu, lihat ya, kok baik banget gitu, dia nggak nangis kepengen ikut, justru nangis karena kan kereta tinggal 5 menit lagi berangkat. Iya kan kita di bawah lagi beres-beres itu kan ya, ke tiket itu tiketing. Sementara kan itu keretanya di atas di Gambir. Udah Umi berangkat aja, aku nggak apa-apa ditinggal sama Nena nggak apa-apa. Akhirnya saya nggak jadi nangis, tadinya saya menangis sama mau marah gitu lah Bun ya. Masya Allah. Jadi di situ saya terharu. Ternyata cucu walaupun kecil ketika dia diberi pengertian dia bisa ya. Jangan khawatir ya, Masya Allah. Tiba-tiba ada bapak-bapak deketin Umi Bunda Mira. Ibu yuk naik mobil sama saya juga nggak bisa berangkat naik kereta. Nih keretanya apa tiketnya hangus. Kita naik mobil aja. Pak maaf saya nggak bisa berangkat karena saya bawa cucu. Saya nggak kebayang dong naik mobil berapa jam ke Jember ya. Mohon maaf ya. Takutnya cucu rewel apalah. Itu yang namanya naik mobil sama orang kan saya juga nggak tahu ya kan. Bukan suuzon, bukan. Takut nggak nyaman perjalanan jauh ya. Nah itu seperti itu Bunda. Jadi begitulah Ibrahim kepada anaknya. Dekat dengan anaknya. Anaknya jadi anak tuh kalau dekat sama ayah tuh jadi nurut gitu loh. Betul gak Bu? Nggak membangkang. Berapa banyak anak-anak yang jauh dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, akhirnya dia tidak dekat akhirnya ya. Jadi malah menjauh, malah seneng gitu kalau sekolah jauh-jauh. Enak, bebas gitu ya kan. Jauh dari ibu dan ayahnya. Semoga tidak demikian ya ibu sekalian. Oke ini dia kehidupannya, lihat beliau berbakti kepada orang tua. Ini dia tadi ya, ini surat 37 yang tadi Umi bilang ayat 85 sampai 99 ya, melarang ayahnya untuk menyembah berhala. Ibu tolong juga nasihati orang tua kita ya. Kalau orang tua kita ada kekurangan boleh diingatkan dengan cara baik atau didoakan ya Bun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kamar rabbayana shighara. Berikutnya adalah ini dia tadi ayat-ayatnya. Di sini cuman Umi tuliskan ayat-ayatnya tentang tidak boleh menyembah berhala ya. Ini dia ayat-ayatnya sampai 99 ya Bun. Sampai qala berkata Ibrahim, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Itu ayat 99-nya. Ya.
Ya, ini dia ceritanya. Nah ya, ayahnya menyembah patung, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Nah, tadi lihat ya ayat-ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim dibakar dan akhirnya ini ayat 99-nya. Umi suka banget nih. Ini doa ya Bun. Apapun masalahnya, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku harus mendekat kepada Allah. Ini surat 37 ayat 99. Semua kuncinya adalah dekat kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bismillah. Insya Allah rumah tangga juga dekat dengan Allah, dibarokahi oleh Allah. Surat 37 ayat 99. Insya Allah ya bunda-bunda sayang semuanya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, sebagai ayah bertanggung jawab pada anak-anak, ini doanya. Tadi cerita insya Allah satajiduni minas sobirin. Ayat 102, itu tadi yang ayat yang Umi bacain. Ini ayat-ayat kedekatan Nabi Ibrahim dengan putranya. Baik Ismail maupun Ishak, dua-duanya ya, dan juga yang lainnya. Silahkan nanti dibahas ya, dibaca di rumah ya sayang, lebih dekat dengan Quran. Oke baik ibu-ibu, semoga semuanya keturunannya solih-solihah insya Allah. Oke ya, yang berikutnya adalah kita lihat ini dia, ya ini tadi Robbi habli minas solihin ayat 100, terus doakan ya Bun. Doakan anak-anak kita, Rabbana hablana minas solihin. Ini doa ya buat anak-anak kita dimanapun mereka berada ya. Tolong didoakan semuanya, cucu-cucu kita juga insya Allah ya. Bunda sayang ya. Kemudian diberi kabar gembira Ismail. Kenapa Ismail namanya Bun? Ada yang tahu? Isma artinya mendengar. Maksudnya adalah Allah dengar doanya Ibrahim. Karena Ibrahim baru diberi anak Bun usia 85 tahun. 85 baru dikasih anak, sabar. Nggak pergi ke dukun, ya, masya Allah ya. Jadi namanya Ismail itu asal dasar kata mendengar. Allah dengar doanya Nabi Ibrahim. Kemudian anak berikutnya siapa diberi kabar oleh Allah namanya Ishak. Itu asal kata dohako. Ishak artinya tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Allah tersenyum, ya. Dan kemudian Sarah juga tersenyum. Kenapa? Usia sudah tua. Tapi dikasih anak, Sarah akhirnya hamil. Tuh ya, padahal lama, bedanya lama sekitar 10 tahun dari Nabi Ismail ke Ishak. Jadi Allah juga tersenyum dan kemudian dikasih kabar kalau Sarah hamil, Sarah juga tersenyum. Malaikat pun tersenyum. Karena di usia yang tidak muda ya Bun ya, menurut ilmu kesehatan, tapi Allah kasih. Bunda nggak boleh negative thinking, nggak boleh pesimis. Lihat, usia seperti itu tetap doanya diijabah. Nah ini penting ya, doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke berikutnya, nah tuh ya lihat ibu-ibu sekalian ya. Nah ini ketika akan disembelih, ini ujian anak. Ujian anak juga jadi ujian buat kita. Bun, kita doa terus ya, jangan enggak ya Bun ya. Ya Allah sedih ya Bun kalau anak sampai membuat ayahnya di penjara. Ibunya jadi saksi akhirnya ya, bisa juga jadi tersangka, wallahu a'lam. Iya kan, na'udzubillah min zalik ya. Bunda sayang, kemudian ini ujian yang paling berat. Anak itu ujian yang paling berat. Masya Allah ya, semoga Allah jauhkan kita. Nah ini akhirnya diganti dengan sembelihan. Nah kemudian yang Umi sangat kagum. Kalau kita nggak mau ngambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Padahal Allah bilang, Allah berfirman, ini dia ayat Qur'annya. Salamun ala Ibrahim. Kata Allah. Di surat As-Saffat, ya kan? Salamun ala Ibrahim, bersolawatlah kalian kepada Ibrahim. Maka kita umat Islam ketika tahiyat akhir, solawat kita bukan cuma kepada Rasulullah SAW, tapi juga kita solawat kepada Nabi Ibrahim. Enak bener ya, padahal kan bukan Nabi zaman kita ya. Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian kita juga solawat kepada Nabi Ibrahim. Saking mulianya Nabi Ibrahim. Sabar dalam berumah tangga, sabar jadi ayah, sabar jadi suami. Betul Bun? Ya berikutnya Bunda sayang. Nah ya ini dia ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kata-kata dari Umi. Semoga insya Allah kita semuanya bisa seperti ini. Bunda, sahabat-sahabat semua MMA yang Umi cintai, yang di belakang, di tengah dan di depan. Yuk lihat ke depan sebentar aja. Setiap kita adalah Ibrahim. Keluarga, jabatan dan kekayaan yang kita miliki adalah Ismail yang kita cintai. Ini kalimat Umi beneran loh, bikin sendiri, nggak nyontek.
Alhamdulillah ya, Umi mikir apa ya terakhirnya, akhirnya ini Umi pas malam baru, makanya mohon maaf kirim ke Teh Lindanya juga malam atau pagi tadi baru ya. Setiap kita adalah Ibrahim, harta, kekayaan, jabatan, keluarga, anak, suami adalah Ismail yang kita punya, yang siap harus kita sembelih. Kita bukan membunuh Ismail, Ibrahim bukan membunuh Ismail, ibu tolong garis bawahi, Ibrahim tidak membunuh Ismail, tapi Ibrahim menyembelih Ismail. Kenapa? Karena membunuh itu bukan dilakukan oleh Ibrahim. Tapi Allah hanya minta kita membunuh rasa memiliki anak, suami, jabatan. Betul gak sayang? Ya, kekuasaan, kekayaan. Kita cuma rasa itu bukan kita yang punya. Ya Bun ya. Harta itu bukan kita punya, itu hanya titipan. Suami juga bukan kita yang punya Bun, titipan. Betul gak sayang? Nah karena titipan dijagalah baik-baik ya. Hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, boleh ditiru, boleh jadi status WA, boleh. Gak usah ditulis dari Umi Nani, gak usah. Ya kan? Boleh. Ya, juga nggak bayar itu ya, nggak bayar royalti juga nggak ya. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Bener nggak kira-kira kata-katanya? Setelah Umi pelajari gitu ya, bener ya Bunda Mirna sayang ya. Jadi kita, nah Allah tuh nggak nyuruh Nabi Ibrahim membunuh Ismail, tapi rasa memiliki Ismail karena kan seneng banget gitu ya. Anak pertama laki-laki baik lagi ya, maka Allah suruh. Dan ternyata bener kan? Ismail tidak dibunuh, diganti dengan domba. Masya Allah, kita juga gitu. Hakikatnya harta yang kita miliki adalah bukan punya kita. Kalau kita mensedekahkan harta kita, insya Allah diganti oleh Allah. Sebagaimana Allah mengganti Ismail yang dicintai ketika akan disembelih, diganti oleh Allah dengan domba yang putih, gemuk, besar. Maka jadilah kemudian ya sembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh buat kita semua. Yaitu adalah ketika kita senantiasa ibu-ibu sekalian yaitu bersedekah. Bersedekah yang penuh berkah insya Allah ya. Salah satu sedekah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bunda-bunda tercinta semuanya wakaf sumur. Seperti Utsman bin Affan. Ya Allah, tapi emang enak ya jadi muridnya Nabi itu enak banget ya. Rasulullah cuma bilang begini, siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum oleh Allah di surga. Cuman kalimatnya siapa yang memberi minum, maka Allah akan beri minum di surga. Langsung Utsman bilang, ya Rasulullah aku akan beli sumurnya. Ini hati yang peka, hati yang cenderung kepada kebaikan. Cuma dikasih tahu siapa yang memberi minum, diberi minum di surga, langsung Utsman beli sumur. Dan Utsman pengusaha, Bun, Utsman pengusaha. Dia beli sumur itu dari Yahudi, keren cara belinya. Kata Utsman, wahai Yahudi, aku beli sumurmu setengah. Belinya gak semua, setengah. Mungkin gak sumur dibelah? Gak mungkin. Akhirnya tiap tanggal ganjil punya Utsman, tiap tanggal genap punya Yahudi. Akhirnya setiap tanggal ganjil Utsman bilang kepada penduduk muslim, ambil airnya, isi wadah-wadah kamu, kirbah kamu isi, tong-tong kamu isi, semua ember-ember kamu isi, wudhu, mandilah. Besoknya ketika tanggal genap Yahudi gak laku airnya. Akhirnya Yahudi bilang, ya Utsman aku gak laku jualannya. Bagaimana kamu beli lagi? Kalau aku beli harganya lebih murah dong. Kamu kan sepi, kalau aku kan rame ya kan. Akhirnya jadi harganya lebih murah. Wah keren ya. Ayo jadi pengusaha semuanya. Nah ya insya Allah pengusahanya pengusaha jujur. Bukan pengusaha bodong. Nauzubillah min dzalik ya kan. Nah maka oleh karena itu hari ini Umi mempersilahkan Bunda Mirna. Siapa yang mau mengikuti jejak Utsman bin Affan ya. Masya Allah ibu sekalian, Umi tuh senang banget tuh ya. Silahkan Bunda Mirna ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi Utsman, kata Nabi Bun, Utsman membeli surga 2 kali. Kok bisa surga dibeli? Iya Bun, abis ini kita doa ya buat anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, yang belum dapat pekerjaan, keluarga yang sedang sakit, Umi doakan, kita doakan bareng-bareng ya insya Allah. Bun, Utsman beli surga berapa kali tadi Bun? 2 kali. 1, Utsman membeli surga dengan membeli sumur. 1 lagi, Utsman memberikan semua hartanya ketika musim kemarau panjang. Yaitu pada waktu perang Tabuk. Ya, kepada Bunda Mirna Umi persilahkan dengan tim dari Tazkiyah nanti ya. Tapi mungkin Bunda Mirna memberikan pembuka dulu.
Jazakillah khair Umi, Masya Allah. Alhamdulillah semoga kita bisa seperti keluarga Nabi Ibrahim. Dan insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Yang tadi Umi sudah menyampaikan luar biasa Umi yang terakhir itu. Boleh ya Mi ya? Itu di share di ini ya, Masya Allah.